Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi ke channelnya Henny Rini. Saat ini kita akan berbagi tentang penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran virtual. Sharing is caring. Bapak Ibu guru setanah air, new normal. Dengan adanya pandemi COVID-19 di negara kita yang masih terus menyebar, kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara manual. Pembelajaran kita juga harus new. Yuk, kita mau sama-sama lakukan perubahan. Kita mau membuat pembelajaran virtual. Google Classroom. Banyak sekali manfaat yang akan kita peroleh ketika kita menggunakan Google Classroom. Singkat kata, dengan kita menggunakan Google Classroom, kita melakukan pembelajaran virtual di kelas yang perlakuannya sama persis dengan ketika kita melakukan pembelajaran manual di kelas. Bagaimana caranya? Kita akan kupas tuntas bagaimana menggunakan Google Classroom. Sebelumnya, silahkan like tombolnya, kemudian yang subscribe-nya masih merah, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Google Classroom. Langsung aja kita mulai. Apa saja yang perlu kita persiapkan ya? Jadi yang pertama untuk persiapannya, yang pertama siapkan otomatis PC-nya atau laptopnya ya. Kemudian yang kedua akun Gmail-nya. Jadi siapkan akun Gmail-nya. Kemudian yang ketiga pastikan untuk koneksi internetnya bagus karena di sini kita virtual ya. Jadi otomatis kita juga menggunakan koneksi internet. Oke, sudah? Setelah sudah kita mau masuk dulu ke Classroom. Jadi bagaimana untuk masuk ke Classroom? Kita mulai dulu. Di sini saya pakai laptop ya. Jadi pakai laptop. Jadi kalau untuk Bapak Ibu guru itu lebih baik kita menggunakan laptop. Nah, nanti anak-anak bisa menggunakan HP juga ya. Jadi kita buka aja browsernya. Kita pakai yang Chrome ya. Kalau saya pakai Chrome di sini. Nah, di sini kita mau login dulu. Kita buka dulu akun Gmail kita ya. Silahkan kalau di sini sudah ada tulisannya login ya, silahkan login aja. Saya pakai ini yang di sini ada Google App yang ini kita mau login dulu. Kita mau login dulu. Nah, kalau sudah ada tulisan login, silahkan login aja. Nah, ini email Gmail ya, jangan lupa. Kemudian kita mau masukkan sandi kita. Nah, kalau sudah di sini ada tulisannya Google Account, di sini berarti sudah siap ya. Ini sudah ada tulisannya Google Account Henny Rini ya, henny1974@gmail.com. Itu adalah akun Gmail saya. Berarti ini sudah terbuka. Tinggal silakan geser, di sini ada bulatan atau titik atau kotak kecil-kecil 9 ya. Kita buka aja. Klik, kita buka. Kita cari di sini yang tulisannya Classroom. Nah, kita klik di sini Classroom. Ya, mungkin di laptop Bapak Ibu guru di sini masih kosong ya, karena memang Bapak Ibu guru belum ada kelasnya sama sekali. Tapi karena saya ini sudah menggunakan, jadi kalau di sini itu sudah banyak kelas-kelasnya, kelas saya. Nah, caranya bagaimana? Nggak apa-apa, biarkan di situ kosong dulu. Nanti kita akan buat kelas. Contohnya, saya mau buat kelas ya. Kalau buat kelas bagaimana caranya? Ini ada tanda plus di sini. Kita klik tanda plusnya. Nah, kemudian create class untuk Bapak Ibu guru kalau mau membuat kelas. Create class atau kalau di situ bahasa Indonesia buat kelas. Jadi kalau Bapak Ibu guru di create class. Nah,
Nanti anak-anak pakai join class, dia hanya masuk aja ke kelasnya. Kita coba, kita klik create kelasnya. Nah, ini kita setujui untuk persyaratannya. Nah, kita mau buat kelasnya apa? Misalkan saya mau buat kelas namanya English 9B. Nah, ini sectionnya siapa? Misalnya sectionnya Mam Heni. Subjeknya apa? Pelajarannya English. Roomnya berapa? Oh, roomnya saya tulis saja virtual 9B. Misalkan. Nah, setelah kita tulis identitas kelasnya, nama kelasnya apa, gurunya siapa, subjeknya apa, kemudian nanti mengajarnya di ruang apa. Setelah itu kita klik create. Nah, ini kita klik create. Nah, kita tunggu, ini masih loading ya. Nanti akan, nah, ini kelasnya ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah kelas yang tadi saya buat English 9B, gurunya Mam Heni. Nah, di sini ya, apa saja di sini? Di sini ini halaman pertama ya. Misalkan kita mau ganti, ini kok gambarnya nggak suka ya saya. Kita ganti, boleh select theme atau upload foto. Misalnya kita mau ganti aja, di sini sama Google sudah disiapkan. Sudah disiapkan gambar-gambarnya, umum, general, English and history, kemudian math and science, art misalnya, kemudian sport untuk guru-guru olahraga, misalkan ya, other yang lainnya. Nah, kita pilih saja salah satu, misalkan. Ya, sama pilih ini. Nah, ini kita desain kelas kita dulu. Kalau misalkan Bapak Ibu guru mau pakai foto, bisa. Silakan pilih yang upload foto. Nanti ambil foto, misalnya biar kelas B nanti fotonya anak-anak kelas B, atau fotonya Bapak Ibu guru yang ditampilkan di kelasnya sini. Biar nanti tahu, oh ini kelasnya Bu Heni, oh ini kelasnya Bu Farida, dan sebagainya ya. Nah, ini adalah kelas kita. Masih kosong. Kita lihat tipenya di sini. Masih kosong, belum ada yang join ya. Passbooknya juga masih kosong karena belum ada tugas apa-apa. Untuk grade nilainya itu juga masih kosong karena kita di sini baru saja membuat kelas. Jadi ini adalah kelas kosong. Ya, kita siapkan kelas kosong dulu, kita desain kelasnya sesuai dengan keinginan kita ya. Setelah kelasnya jadi, kita mau undang anak-anak untuk masuk di kelas ini. Caranya bagaimana untuk mengundangnya? Nah, Bapak Ibu, setiap kelas itu punya kode masing-masing. Ya, di sini coba dilihat. Di sini ada kelas code. Ini kelas code-nya 9B. Kita klik ya. Nah, ini adalah kelas code-nya 9B. Inilah nanti yang akan kita berikan ke anak-anak yang berada di kelas 9B supaya anak-anak di kelas 9B nanti join. Kalau di kelas 9A beda lagi. Jadi setiap kelas itu mempunyai kode masing-masing. Bagaimana anak-anak caranya join? Bisa menggunakan laptop. Kalau dengan menggunakan laptop caranya sama ya dengan tadi, dibuka dulu Chrome-nya, kemudian login dulu Gmail-nya, kemudian dibuka Classroom-nya, baru nanti yang join. Kalau di HP ya, kalau di HP dari Play Store itu silakan nanti download Google Classroom. Nah, Google Classroom. Nah, nanti akan ada tampilan Google Classroom-nya ya. Nah, ini seperti ini ya. Ya, ini. Yang ini ya, ini. Nah, yang ada ini Classroom. Nah, nanti kalau di sini anak-anak tinggal klik saja. Saya coba klik aja di Classroom-nya. Nah, ini anak-anak ada plusnya. Tinggal nanti anak-anak klik plusnya. Di sini ada plus ya. Anak-anak nanti yang join. Kalau kita kan create, anak-anak join. Nanti joinnya diklik. Joinnya diklik. Setelah joinnya diklik, ya di sini akan masukkan class code. Nah, ini masukkan class code. Anak-anak tinggal masukkan class code-nya, kemudian nanti join. Nah, tinggal masukkan class code-nya, kemudian nanti join. Jadi silakan
Nanti Bapak Ibu sebarkan kelas code-nya. Kalau ini kelas 9B ya di kelas 9B mungkin melalui WA ya. Nanti baru mereka join. Nah, saya perlihatkan untuk kelas saya ya, yang anak-anaknya sudah join. Nah, ini di kelas 8A. Nah, ini kalau sudah join nanti kita klik di sini di people-nya. Nah, di people ini anak-anak yang sudah join akan di sini. Ya, Anissa, Amanda, ini ada 32 siswa. Nah, ini studentnya, muridnya. Gurunya saya. Kita bisa juga menambahkan guru dengan cara ini ada klik invite teacher. Nah, yang kita isikan di sini adalah alamat Gmail-nya. Nah, kita klik di sini alamat Gmail-nya. Setelah alamat Gmail-nya diklik, nanti langsung invite di sini. Invite. Setelah invite, nanti guru yang kita undang itu akan membuka akunnya Gmail, kemudian menerima. Ya, diklik, tinggal klik aja menerima. Setelah menerima, nanti otomatis guru itu akan masuk di sini. Kita lihat saja, saya punya kelas juga yang tim di sini. Nah, misalkan ini di kelas 8F ya. Nah, kita lihat di sini people-nya. Nah, di sini adalah student, ini siswa-siswanya udah urut abjad dari A sampai dengan Z. Jadi otomatis ya. Jadi anak-anak ketika join masukkan kode, sudah otomatis anak-anak masuk di sini. Nah, untuk gurunya di sini ada dua, saya sama Pak Yani. Kalau mau tambah guru lagi bisa, tinggal klik aja di sini. Invite aja gurunya, ketikkan alamat Gmail-nya, nanti di sana klik menerima, sudah otomatis masuk di sini. Nah, guru-guru yang berada di sini karena ini adalah tim itu punya wewenang yang sama. Jadi guru di sini bisa memberikan soal, bisa ngedit soal, bisa menilai, bisa memberikan pengumuman sama anak-anak. Jadi intinya kedua guru ini bisa memanage kelasnya sama persis ya. Ya, untuk selanjutnya kita mau bahas. Jadi kita tadi sudah satu membuat serta mendesain kelas. Kemudian kita sudah mengundang anak-anak untuk masuk ke kelas kita semuanya. Kemudian kita juga sudah mengundang guru kita ya, kalau yang tim teaching untuk masuk. Jadi sudah ada kelas, sudah ada guru, sudah ada murid. Jadi kita tinggal memulai pembelajarannya. Nah, di sini saya bahas satu persatu di menu-menunya di sini. Jadi ini ada menu stream ya. Menu stream ini apa? Di sini adalah tampilan awal yang pertama. Di sini kita bisa chat dengan anak-anak kita, ya. Kita bisa chat di sini, memberi pengumuman begitu. Kemudian nanti apa tugas-tugas kita juga akan muncul di sini. Jadi ini materi saya muncul di sini. Mei tanggal 30 materinya song, ya. Kemudian ini materi saya tentang notice caution warning, itu masuk di sini. Ini Juni tanggal 3 ini saya post tentang ulangan ya, ulangan penilaian akhir tahunnya. Kemudian di bawah di sini ada tugasnya ya, tugas. Nah, nanti semuanya akan muncul di sini. Misalkan kita mau mengumumkan, kita bisa klik di sini ya, kita mau mengumumkan kemana. Ini ada kelasnya. Nah, kita pilih aja satu kelas, misalnya di kelas 8A. Nah, kita mau umumkan di sini all student, semua murid ya. Semua murid. Jadi ini sudah all student, kita umumkan misalnya. Kita akan mengadakan pembelajaran virtual misalnya hari Senin tanggal misalkan saja 22 Juni 2020. Materinya misalnya ini nih, kita akan mengadakan pembelajaran virtual hari Senin tanggal 22 Juni 2020 dengan media Google Meet misalnya. Nah, oh ini jamnya belum ada misalkan
jam 08. Nah, misalkan ya, kita akan mengadakan pembelajaran virtual hari Senin tanggal 22 Juni 2020 jam 8 ya. Jam 8 acaranya. Kemudian kode meeting akan kita berikan sebelumnya di grup WA misalkan. Nah, ini langsung setelah ini kita post, klik post. Nah, ini nanti akan ada ya, setelah ini akan ada notifikasi di kelas, di semua murid kelas 8A untuk ini, notifikasi ini ada. Nah, nanti tinggal silakan kalau anak-anak mau komen bisa. Ini kita lihat aja, ini ada komen ya, ini yang sebelumnya ketika saya memberikan tugas, nggih Bu, oke Fani ya. Jadi anak-anak bisa chat secara pribadi di sini ya, atau sesuai dengan kelasnya. Nah, ini kita bisa ngasih pengumuman. Kemudian yang kedua ini stream ya. Kemudian classwork. Apa saja yang bisa kita lakukan di sini? Di sini di classwork ini, yang pertama kalau di sini ada tambah ini create. Kita bisa yang pertama memberikan tugas. Classwork itu berarti kan pekerjaan ya, memberikan pekerjaan untuk anak-anak. Bentuknya pekerjaan apa? Assignment. Jadi kita bisa memberikan tugas. Kemudian quiz ya. Quiz assignment berarti kita memberikan ulangan, mungkin ulangan harian atau penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester. Kemudian ini questions ya, pertanyaan-pertanyaan, materi ya, kita berikan materi kepada anak-anak untuk dipelajari ya. Kemudian ini ada reuse post. Nah, ini materi yang sudah kita post mungkin kita bisa pakai lagi untuk mungkin kelas selanjutnya ya. Ini saya nguploadnya di kelas 8 tahun ini. Nah, tahun depan bisa kita pakai, kita post lagi, kita edit misalnya, topiknya apa. Nah, ini yang kita lakukan. Kita coba aja sebagai guru, biasanya kita pertama kali memberikan materi kepada anak-anak ya, memberikan materi, mungkin ini kita klik materinya. Nah, judulnya apa materinya? Misalkan saya mau kasih judulnya materi indefinite pronoun misalnya, bahasa Inggris ya. Nah, deskripsinya nanti saya akan di sini berikan link ya. Di sini misalkan buka perintahnya apa? Link berikut. Kemudian pahami materinya. Kemudian silahkan bertanya melalui chat kalau kurang jelas. Oke, selamat mengerjakan. Nah, misalkan ya. Jadi di sini banyak tidak, di sini sebenarnya nggak harus pakai link ya. Di sini kalau kita ini ada kita sudah punya materi-materi di Google Drive, kita bisa ambil di sini. Kalau kita misalkan punya link atau cari link di YouTube misalnya atau di materi di PDF apalah, kita kasih linknya di sini. Kemudian ini kalau kita punya misalkan video sendiri yang berada di laptop mau kita pakai silakan. Mau ke YouTube silakan ya. Mau ke YouTube silakan. Jadi silakan. Mau PPT juga bisa. Kalau di sini file ini banyak, kita bisa berikan file berupa dokumen ya. Nanti anak-anak pelajari. Kemudian kita bisa kasih juga di sini, yang penting file di sini ini maksudnya dari laptop kita, dari PC kita. Ya, kita mau berikan sumbernya itu dari laptop kita, dari PC kita ya. Jadi kita bisa memberikan dokumen bentuknya PowerPoint, kita nanti masukkan di sini, bisa mungkin video yang kita record yang berada di sini ya, di laptop kita kasihkan ya. Kalau YouTube mungkin ini. Nah, tapi saya sarankan Bapak Ibu, karena ini kelas kita ya, kita bisa sih kita download PowerPoint itu banyak ya. Kita mau download
di YouTube itu pembelajaran bahasa Inggris juga banyak ya Bapak Ibu. Tapi alangkah baiknya karena ini kelas kita dan kita gurunya kita sendiri yang membuat begitu. Jadi kalau PowerPoint kita tidak download terus kemudian kita kasihkan, kita buat sendirilah. Walaupun nanti sumbernya banyak sekali, kita ambil sumber dari mana saja, tapi kita tetap buat sendiri. Demikian juga video-video pembelajaran. Kita cari di YouTube itu banyak sekali video-video pembelajaran Bapak Ibu. Tapi alangkah baiknya, alangkah senangnya, alangkah bangganya anak-anak begitu kalau kita bisa membuat YouTube sendiri begitu loh, membuat video sendiri. Jadi benar-benar kita itu mengajar anak-anak, bukan kita pakai orang lain yang mengajar, karena ini adalah tugas kita. Kita digaji oleh negara untuk kita ngajar anak-anak begitu loh ya. Misalkan jadi ini bisa dengan apa saja ya. Misalkan saya mau pakai YouTube. Ini kita tinggal pastekan aja untuk anunya ya. Misalkan saya cari dulu lah YouTube. Kita lihat channel saya dulu. Nah, caranya kita buka dulu YouTube-nya. Kita cari materinya misalnya indefinite pronouns. Nah, indefinite pronouns. Kita cari. Nah, di sini banyak indefinite pronoun, banyak sekali. Nah, kita mau ambil yang mana? Nah, kita mau ambil yang mana? Nah, ini banyak sekali ya. Ini nanti kita tinggal klik aja ini linknya. Ya, linknya kita klik saja. Nah, banyak sekali di sini. Nah, tapi kan ini nanti yang ngajar orang lain. Alangkah baiknya misalkan kalau kita bisa menggunakan channel kita sendiri, kita bisa menggunakan video kita sendiri, misalkan. Misalkan saya mau cari dulu yang punya saya sendiri aja. Nah, ini. Nah, ini langsung kita copy nih linknya. Linknya di YouTube itu kita copy. Ini kita copy ya. Setelah itu kita pindah ya. Kita pindah di kelas kita di sini. URL-nya, alamatnya kita paste. Setelah itu kita sudah tambahkan ini. Ya, misalkan. Nah, ini. Nah, ini sudah. Nanti tinggal kita add saja. Nah, kita add aja. Nah, di sini akan muncul ya. Terus ini akan kita tugaskan kemana? Kita akan tugaskan misalnya di kelas 8A. 8A ini saya mau tugaskan di kelas 8 aja semua murid. Kemudian kita post, klik post. Nah, otomatis, nah di sini yang atas sendiri ini baru ya, dipostkan jam 9.27. Indefinite pronoun materi bentuknya. Nah, nanti ada notifikasi di classroomnya anak-anak. Tinggal anak-anak buka di sini, buka ini materinya. Oh, suruh buka link ini, suruh memahami materinya. Bertanya kalau nggak bisa, kita terus kemudian anak-anak bisa langsung diklik. Anak-anak bisa belajar melalui link ini. Nah, ini contoh aja. Nah, ini contoh aja. Nah, ini ya. Ini kalau kita mau pakai link. Nah, sudah pasti muncul di sini. Nah, ini untuk yang classwork. Ya. Kemudian untuk yang grade. Kalau misalkan anak-anak, kita kasih tugas anak-anak ya. Kita kasih tugas anak-anak tadi di classwork. Di classwork kita kasih tugas anak-anak. Nanti create bentuknya kan assignment ya. Setelah itu pasti nanti akan muncul di sini. Misalkan ini contohnya tugas yang saya berikan. Kalau ini part, ini tugas yang saya berikan. Kalau tugas ini ya bentuknya seperti ini. Not
kita buka aja, ini tugas kita buka aja, notice caution warning. Nah, jadi anak-anak mengirimkan tugasnya di sini juga di kelas itu, anak-anak tinggal attach saja, attach tugasnya. Kemudian di sini ini sudah anak-anak, ini adalah pekerjaan anak-anak. Pekerjaan anak-anak. Ini artinya turn in ya. Ini sudah tidak ada lagi yang masuk begitu. Yang graded 24 ini berarti anak-anak sudah kita nilai. Yang ini belum begitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kita lihat, misalkan yang belum ini, Citra, ini kita buka, ini pekerjaannya. Nah, ini pekerjaan yang di-attach ya oleh Citra. Nah, notice social distancing, social distance must be remember when outside the room and don't forget. Nah, di sini ya, ini kita bisa kasih nilai. Oh, ini saya mau kasih nilai 90. Kita langsung kasih nilai 90. Kemudian ini kita bisa kasih komentar juga. Misalnya kita kasih good job misalnya. Ya, kita kasih komentar good job. Bagus sekali. Ya. Komentarnya apalah ya. Kemudian kita post. Nah, nanti otomatis di Citra Salsabila itu sudah ada notifikasi kalau pekerjaannya itu sudah dinilai. Ya, sudah dinilai. Ya, itu ya. Oke, kemudian kalau kita mau mendownload, pekerjaan siswa, ini kita tinggal klik ini aja, nanti sudah terdownload. Ini kalau kita mau ngeprint, ya kan? Ya, kalau mau menambahkan komen-komennya tadi kok sedikit, saya mau nambahkan yang banyak lagi. Nah, ini kita bisa cek ya. Nah, ini kita caranya kalau kita memberi tugas, kemudian anak-anak mengerjakan, kemudian kita menilai. Kemudian kita lihat nilainya. Nah, nanti setelah itu ya, nanti kita lihat nilainya ya. Kita lihat nilainya anak-anak grade. Nah, di sini adalah nilainya anak-anak muncul di sini. Ya, kelas 8A. Nah, tadi Citra Salsabila. Ini nilainya 90. Ini draft, ya draft. Nah, draft. Nah, ini draftnya. Kita mau written ya. Ini nanti jadi setelah kita itu memberikan nilai semuanya, nanti akan masuk di sini. Nah, tapi berupa draft dulu. Mungkin kita mau ngedit lagi. Tapi kalau nilainya sudah fix, kita mau kembalikan ke siswa written. Nah, dilihat perubahannya ya. Ini kalau sudah nggak ada komentar. Nah, student will be notified. Nah, ini nanti berarti ini sudah terkirim ke Citra. Sudah terkirim ke Citra. Nah, ya. Ini adalah nilai dan cara menilainya. Ya. Nah, ini bagaimana? Nah, ini untuk pembelajaran kita di kelas. Kalau misalkan kita mau bertemu secara virtual, itu kita bisa menggunakan Google Meet. Itu yang disediakan. Kalau dulu Google Meet itu berbayar ya. Tapi di era pandemi ini luar biasa, Google membuka ini gratis untuk kita. Jadi gratis untuk pembelajaran, jadi dibuka bebas. Nah, kita gunakan fasilitas yang diberikan Google ini. Jadi kalau kita mau melakukan pembelajaran virtual, nanti kita ya seperti kita pakai Zoom sama itu, nanti kita pakai Google Meet. Kelebihannya apa Google Meet? Waktunya tidak terbatas, 24 jam. Kemudian lebih banyak studentnya. Jadi studentnya itu bisa sampai 250 gitu loh. Tapi kalau kita pakai aplikasi yang lain itu kan limited, terbatas. Jadi hanya 40 menit saja. Jadi sampai padahal kita kalau melakukan pembelajaran itu 2 kali 40 menit begitu loh. Jadi lebih baik kalau kita memakai Google Meet. Nah, itu mungkin sedikit yang bisa saya sharingkan tentang penggunaan Google Classroom. Kalau misalkan para sahabat, Bapak Ibu guru ada yang kurang jelas,
Silahkan boleh ketik komentarnya di sini atau bisa langsung chat ke saya. Dengan senang hati saya akan membantu semuanya untuk pembelajaran murid-murid kita, ya. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Thanks for all. Bye.